Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama kita hormati angkong ini mama nan kadang basa batuah, nan kadang babingkah tanah, nan basa balingka awa batuah jadai Minangkabau. Yang sama kita hormati angkong hukum bapak orang nang arif bijaksana alun bakilik labakalam bulan lah sangkok 30 baru dilihat nyolah paham rasulah tiba dalam tubuh. Ibu-ibu bunda kandung limpapih rumah nan gadang sumara anjang paranginan rampak rimbun bungo andaleh babungo babuah mudo dilangi orang lalu linteh. Anan ibu-ibu lah di sebalik itu pula saking pahamnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah salat maghrib mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir, pertama wajiblah kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kita yakini zat yang maha tahu, lebih tahu lo daripada orang yang sok tahu lo le. Allah yang maha mencaliak, maha mendanga, maha detail memperhatikan. Maka dengan segala kuasa inayah iradah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita diagih nikmat oleh Allah, disadari atau enggak, diyakini atau enggak, yang pasti kesempatan hidup sampai hari kini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaki terlangkah, tangan terayun, mata tagari, bisa melakukan aktivitas, bahkan hadir salat berjamaah maghrib, itu nikmat dan karunia Allah. Alhamdulillah. Di sisi lain banyak orang yang ingin maghrib berjamaah, banyak orang yang ingin duduk wirid pengajian, banyak yang ingin ikut majlis taklim, tetapi karena kesibukan, karena kesempatan tidak diagih, sehingga tidak bisa hadir. Bahkan ada karena kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan, sehingga tidak bisa hadir. Nah, maka beruntung lawak yang diagih nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita syukuri dengan membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah sesudah bersyukur itu adalah membaca doa salawat. Karena bagian daripada syukur kepada Allah adalah rajin baca salawat. Di antara orang yang paling pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah yang paling hebat syukurnya. Bukti syukur Rasulullah itu apa? Salat malam
sampai bangkak kaki Nabi. Lah tahu Nabi akan masuk surga, lah tahu Nabi diampuni dosa, lah tahu Nabi diterima amal ibadah, tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam makin hari ibadahnya makin hebat. Kok awak ke tahu awak bisuak engkau tu kono sati ikut tiket sampai surga. Kin perai mempuasa perai semayang. Wala kau surga. Tapi Rasulullah tak begitu. Itu bukti syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mensyukuri nikmat adalah baca salawat. Bagaimana kau baca salawat? Karena Rasulullah tu sayang kawak. Maka untuk membalih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membalihnya tunjukan lo rasa sayang ke Rasulullah dengan banyak membaca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bukti pertama, Rasulullah tu sayang kawak sebagai umatnya. Satu kali pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang duduk sama sahabat, asyik duduk. Yang lain zikirlah zikir, tapi ada sahabat yang memperhatikan Rasulullah. Ketika dicaliak, ditarih, disalisiak, diindang, dipaberai, dicaliak kau jadi paham, nampak manggari bibir Rasulullah tu sambil bagumam. Apa yang beliau baca? Yang beliau baca, ya habibi, ya habibi, ya ikhwani, ya ikhwani. Sahabat yang memperhatikan tadi heran saja caliak. Enggak, lo tanya lo kena sagan je Rasulullah. Jadi begitu sahabat-sahabat Rasulullah tu lebih dari 50 orang yang pagi, siang, malam, pagi, siang, malam ikut je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa yang dipabuik Nabi, tidak langsungnya tanya-tanya tu dah. Dihormati Rasulullah tu sagan-sagan. Kali tanyuan berkorban ni Rasulullah tu tidak. Tak kena tanya nanti apa kata-kata alah dia sabui-sabui Rasulullah tu tadi tu. Tak lama sesudah tu tak dengar lo lihat. Bahkan tak perhatian lo lihat. Tak caliak lo lihat. Kalau Rasulullah tu bagumam dari lidahnya, dari mulutnya keluar kata-kata ya habibi, ya habibi, ya ikhwani, ya ikhwani. Bahasa awaknya wahai kekasihku, wahai saudaraku. Itu sawaknya. Maka dia lah nampak sekali, lah nampak dua kali, cukup kali ketiga, sahabat tadi memberanikan diri bertanya ke Rasulullah. Di bagak-bagak yang ditaba-taba muka tanya oleh berang Nabi ba'al oleh, tapi hati awak tak sabar oleh. Dia lawak tanya, lah kandak Rasulullah. Maka tanyanya, ya Rasulullah, yo. Dari tadi yang memperhatian engkau memang memperhatian engkau yang memperhatian engkau bagumam bantuk-bantuk mengecek surang jusia engkau ngecek nak do kata Rasulullah. Lantas apa yang kau sabui tadi? Oh, ambo menyabui ya ikhwani, ya habibi, ya ikhwani, wahai kekasihku, wahai saudaraku. Ketika membaca kalimat itu, balinang ia mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi ketika bagumam tak nampak balinangnya dah. Tapi ketika ditanya oleh sahabat tu, nampak balinangnya, seolah-olah baperan masuk akal mati yang dibaca Nabi itu. Sialah Nabi kau teragak. Maka sahabat tadi makin berani bertanya, ya Rasulullah,
Kalau seroman itu sia orang yang kau rindukan, sia orang yang kau taragai. Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah, "Iyo saudaraku, saudaraku," kata Rasulullah. Maka ditanya oleh sahabat tadi, "Ya Rasulullah, bukankah kami sahabat, bukankah kami saudaramu, saudara seiman, saudara sekeyakinan, saudara sebangsa, saudara seagama? Bukankah kami saudaramu, saudara nan maju lai?" Maka Rasulullah, "La, bukan kau, bukan kalian sadunya," kata Rasulullah. "Bal antum ashabi." Engkau bukan saudaraku, kamu semua bukan saudaraku, tetapi kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Saudaraku sambil meneteskan air mata Rasulullah mengecekan adalah orang yang dari golongan umatku lam yarauni wa amana bih, yang tak nampak di nyambodo, tak basuh nyambodo, tapi nya beriman dan yakin kepada Ambo sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Nabi Muhammad itu adalah saudara Rasulullah. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi awak yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah, beriman ke Rasulullah, nak nampak bah bentuk muka Nabi dak wak dah. Nak nampak bah indahnya senyum Rasulullah, dak bertamu wak dak sajaman je Rasulullah, tapi awak yakin dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Beriman itulah yang membuat Nabi rindu. Yang membuat Nabi rindu kepada awak. Maka untuk membuat rindu itulah banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di antara orang yang paling dekat dengan Rasulullah, di antara cirinya adalah orang yang banyak bersalawat. Bahkan bukan itu saja, orang yang mendapatkan kebaikan di dunia adalah orang yang banyak salawat, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shalla alayya marratan," siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyarata marratin, maka Allah magiakan 10 kebaikan, 10 salawat, 10 doa, 10 mukjizat, 10 ilham, 10 hikmah yang sangat luar biasa. Sekali baca salawat. Boleh sempat baca 10 kali, boleh rutinan membaca 100 kali, bahkan sampai beribu-ribu kali dengan zikir salawat. Maka banyak-banyaklah salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang berhadir, berikutnya sesudah bersyukur kepada Allah, bersalawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada kesempatan wirid yang singkit malam hari kini. Kalau biasa mungkin wirid Isya dulu berjamaah, itu pengajian lah. Rutinlah diadakan di Al-Maghfirah sekali 5 balik hari. Ikulah berlangsung, mudah-mudahan menjadi kegiatan yang rutin. Maka bagian awak yang menjadi jamaah, yang menjadi warga sekitar, tugas awaklah maramikan pengajian. InsyaAllah dihadirkan guru-guru baik lokal maupun interlokal dari luar-luar kan. Ya kalau sempat rami panuh musola aku ada somat tu tibuan kamari. Undang ada somat tu. Besok serisa. Kini wak cibu biasa sudah maghrib. Pertimbangannya apa? Pertimbangan pertama, salat maghrib tu tak pelihara berjamaah. Jadi artinya kalau diadakan wirid sesudah maghrib, awak sebelum maghrib itulah siap-siap tu.
Kalau ada orang kamu masak jauh-jauh sebelum maghrib itulah masak-masak lo. Kalau ada orang kamu manis jam mampir itulah siap-siap mandi lo. Kalau ada orang keribuik sebelum itulah dibuik dulu aturan keribuik malam. Beko Kamis mah kabirit. Kini-kini kalau buik alah siap-siap pak. Artinya sebelum maghrib awak lah tiba di musala. Ketika awak tiba di musala, maka awak salat berjamaah. Salat berjamaah tu tak liaro. Untuk memelihara salat tu kalau menurut ambo pribadi ya salat jamaah. Artinya apa? Artinya kalau surang balik wak ngarjon surang tu. Beko lah dingin. Beko lah ketua dojo lah. Kalau surang. Tapi kalau rami-rami pertama tapaso, kedua tapaso, ketiga tabiaso, sudah itulah menjadi kebutuhan ya. Maka jamaah. Bahkan manfaat salat jamaah itu selain daripada silaturahmi basuh-suh sebab siang hari kan sibuk namilana iya nang kasawa kapara kaladang membiak lado manam tomek sibuk tak sempat macam cerita tak sempat tanya-tanya ketika maghrib berjamaah kala susu kama amin tadi ba amin cako sia tadi alisanan yang bisa kan jadi silaturahmi terjamin ibadah tak pelaro silaturahmi terjalin. Tadi waklah bergerumihan pagi ada kan wali masa sabalan semua kali. Agak galak-galak wak seketik. Kini besok ala bersapuan melihat kan nak sampai 3 hari itu dong. Itu manfaatnya. Itu manfaatnya. Maka maghrib sudah maghrib ya tuan. Yang pertama salat maghrib atau pelihara. Sudah tu rentang waktunya tu kira-kira sampai puluh sampai 45 minit. Karena jarak maghrib dan isya itu sekitar itu. Jadi awak yakinkan salat maghrib awak berjamaah, salat isya awak berjamaah, insyaAllah tapik dan dalam waktu yang lah ditentukan. Sudah tulai, sesudah isya berjamaah, aku kalau ada kegiatan awak lah bisa awak lakukan. Kalau ada pertemuan awak lah bisa awak doan. Kalau ada karaja awak lah bisa awak lanjutan. Jadi awak nak nunggu-nunggu lah. Tapi kalau misalkan sudah isya awak doan, waktu di penceramah aku kadang-kadang jam ku karet sen. Kalau sedang ngasul-asul baca ramah tu tentu meledu jam yang kira. Kadang-kadang nak tarasu ke dah orang lah muak-muak di bawah nang ade panjang nak ceramah aku dah tua kau bisa nak berhenti tindak. Tapi kalau lado batih kaisa itulah bisa berhenti so. Itu pertimbangannya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi kegiatan rutin bisa wakdokan dari maghrib ke isya berjamaah. Dan mudah-mudahan yang dikarajokan pengurih musalah mafirah, yang dikarajokan jamaah musalah mafirah menjadi contoh loh di jamaah-jamaah musalah, musaji sampai kanan lain. Sebab yang wirid pengajianku yang rutin tu ya daerah Lawang ke situnya. So Kubangan sesekali, pilih Kubangan lah rutin loh di Senin malam, di Al-Waqi'ah tiap di Selasa, malam Minggu di tapi kadang yang paling banyak tu hari Selasa malam. Selasa malam tu malam tadi tu berlimpi malam Selasa ke petang tu limpi 2 orang minta ngaji ceramah. Surah Tokseng Batu Basah, surah Al-Ihsan di Lawang Tuung, surah Hidayah di Palansiangan, surah Dusun Basui Khairul Huda di Tengah Lapang, di Selasa di 3 itu. Tambah surah Ampangan Cik Darul Falah. Selasa wirid itu. Jadi guna wirid ke dah kadang-kadang untuk ulang-ulang kaji. Itu gunanya. Maka pada kesempatan kini kita mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh guru, ustaz, penceramah, dai wak yang terdahulu supaya ingat wak balik. Kecik guru wak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan hadis. Yang hadis itu dicatat atau diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada orang membaca Turmizi, ada orang baca Tirmizi. Jadi imam periwayat hadis tu banyak. Yang paling favorit tu 6, ada ngician 9, ada ngician 8. Di antaranya Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai, Ahmad bin Hambal. Itu yang 6 tu. Itu yang favorit. Itu duit di tahun 300.
Hijriah. Artinya 300 tahun sudah Nabi hijrah, baru orang tua tu. Sesudah tu tak ada lagi. Mama kau tak ada, kanulah dicatat di orang-orang tu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu adalah kata-kata Nabi kalaunya dikatuan, karajo Nabi kalaunya dilakukan. Sudah tu ketetapan Nabi, itu yang hadis tu. Dan itu dicatat sedoklahnya oleh para ulama hadis. Namo ilmunya mustalah hadis atau ilmu mempelajari hadis. Itulah ilmu yang paling tinggi ilmiahnya. Di antara skripsi, di antara disertasi, di antara paper, di antara KTI, itu yang paling tinggi. Sebab diuji itu. Yang diuji itu yang pertama periwayatnya. Pernah hendaknya berdutung, pernah hendaknya mengicuah. Kalau memang pernah mengicuahnya, walaupun Nabi ini yang menyampaikan, tapi orang pengicuah yang ngecian, dianggapnya jadi hadis dhaif. Bahkan kalau orang tu yang mengecian tu orang munafik, jadilahnya hadis mursal, hadis yang tak diterima, tak dilakukan jadi amalan. Itu ketinggian ilmiah ilmu hadis. Jadi di hadis itu 3. Pertama namanya matan, isi hadis. Yang kedua namanya rawi, yang meriwayatkan. Sudah tu namanya sanad. Sanad tu nan mopor bola ta. Dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'at tabi'in, dari tabi'ut tabi'in ke tabi'ut tabi'in sampai ke Bukhari. Nan ranji itu namanya sanad. Sanad tu tak boleh sembarang orang tu. Artinya diuji orang tu. Lah memang diyakini orang tu memang Dabit tu tak pernah badutonya. Mengicuah memang tak pernah dah. Begitu begitu tingginya ilmiah hadis. Maka satu kali An-Nasai meriwayatkan hadis, kata Rasulullah, ada orang ampe golongan orang yang ampe golongan orang orang nan paling beruntung, orang nan paling kaya di dunia sampai ke akhirat. Kalau punya nan ampe minimal ikulah yang membuat orang tu kaya di dunia, bahkan kaya sampai ke akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama siapa, kata Rasulullah? Yang pertama adalah lisanun dzakirun. Orang yang punya lisan, yang punya lidah candu berzikir, suka berzikir. Jadi lidah kau kan tak mengecek. Namanya lidah ndak batulang, memang nanti kecian kadang-kadang ndak pati dikecian tak kecian. Tapi yang paling membuat beruntung tu yang memaliruan badan yang mereka itulah lidah tu. Lidah yang yang banyak bazikir. Banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sependek-pendek zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau bahkan zikir tu afdalu zikri fa'lam. Afdal zikir, kata Rasulullah, ketahuilah. Afdal zikir, kata Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 9 malih. Fa'lam, ketahuilah. Apa tu? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu zikir yang paling afdal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Itu zikir yang paling afdal. Maka orang yang dianggap kaya oleh Rasulullah yang lidahnya tu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaji lidah memang kalau ketika pandai mengecek yang kau kecian tu banyak saja. Bahkan orang yang dianggap oleh para penyair itu kalau berkata-kata itu adalah perak, maka diam itu adalah amih. Manan maha perak berami. Itu maha amih. Kalau berkata-kata perak, diam adalah amih. Artinya apa? Artinya kalau kau ingin kau mengecek, keceklah yang raja anca. Kau nak
Kata Rasulullah, kul khairan falyakul khairan, katakan ancak-ancak saja di lidah wa auliyas mut, atau kalau nak mau ngecek ana lelok doh aniang salah atau cuma candu aku kan beda lah. Kalau bisa nak kawak kecek engkau nan info trending topik terkini, kasus Yano itu yang candu ngecek. Aku harus tahan. Karena yang paling membuat kayu itu lidah yang berzikir kepada Allah SWT. Bukan tak buliah, Wak. Buliah saja, tapi kalau ketika Wak mengecekkan kata-kata dan kata-kata itu menjadi rasul orang lain, sehingga rasul nanado orang lain tu banginya orang lain loh, itu rusak. Tasabok dakwah orang putih silaturahmi. Berapa banyak kejadian? Kata syanu, no manu dia no kata no. Itulah berkurang lah. Kalau kurang muak orang. Daripada serban itu kata Rasulullah, lisanun dzakirun, lidah yang basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak harus pikiran kira-kira kalau dikecian ko beku bangih na tendak. Hai beku rusak orang ala zikir subhanallah subhanallah. Baa syanu tu kabano kasusno kini lah saya tahu subhanallah subhanallah subhanallah. Yang kecian. Ibu bapa hadirin jamaah rahimakumullah. Sebab apa? Sebab Allah itu sami' maha mendengar. Bahkan pendengaran Allah itu detail, lebih hebat lo daripada pendengaran wa. Kadang-kadang pendengaran wa kok jarang-jarang tembok, jarang-jarang kain. Kece orangnya lain, beko terdengar ada wa lain, tersampai lo lain kurang lain. Bisua ada orang membagi sembako, maka datanglah ke kantor wali nagari. Keceknya wali mengeluarkan informasi. Cuma ada orang nangak, disuruh ke kantornya wali rame-rame pergi demo. Kan beda memang tu. Jadi bahaya tidak. Untuk membahaya, untuk tidak bahaya tu, itulah lisanun dzakirun. Lisan yang basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah maha mendengar itu, yang wak kecian babi siap bana awak, bahkan dalam hati kete siap itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main dah. Sial kau mendengar. Ya enggak ada orang yang mendengar, tapi Allah maha mendengar. Satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan nabi nan paling rajin bana penyambut tamu, yang paling dermawan, paragi halau rabi paragi. Sehingga setiap orang lalu rumahnya tu bila buah. Setiap orang lalu basuruan naik bagian makan bagian. Mereka Nabi Ibrahim. Bahkan bukan orang saja, sampai malaikat. Tabasui naik. Pernah Nabi Ibrahim tu tengah malam datang tamu, dicaliak tamu ko ada berampe. Sudah tu disuruh naik, dikajan memasak, didabiah kambing semalam tu jo, dikajan menggulai. Sudah tu dia taan, tak mau nak makan, do dicaliak kaki no dak tecak ke bawah. Sampai selama itu Nabi Ibrahim tu lo. Itu nak mau makan kiranya yang hadir tu malaikat. Bahkan satu kali di akhir ayat Rasulullah, dia kira ayat Nabi Ibrahim tu, pernah Nabi Ibrahim tu saking eloknya. Nampaklah orang tua bungkuak lah tengkak-tengkak lah payah berjalan maduk ka mudia. Sudah tu disonsongan di Nabi Ibrahim, kamangku pada tak siap orang tak siap tu kecek kayak ko ndak do mat rompa pakai ko yu lai tadi balakian cuma kaki ko lelang Rasulullah tercici sana terompa tu jalan di papa Nabi Ibrahim tu you bekola tadi kemudian singgah lawak ke rumah lu. Tak diamlah kecek gaya ko ambo kakak capek. Dia singgahlah sebentar. Naik je dibawa dia naik ke rumah. Sudah naik, bawa naik ke rumah. 5 orang rumah, tanah yang do dewa, balataan makanan, kue, roti. Kalau ada
minuman-minuman dia letakkan disajikan ke tamu tu. Surah minum, surah. Ya namanya gaik lah tu. Gaik tadi. Aku kecil gaik. Makanlah gaik kau kue nastar rayo apa. Misalkan sama tu. Sudah tu dia ambil ada gaik kue tu. Dia ambil dia letakkan ke telinga. Tu dia tanya Nabi Ibrahim, "Kama apa masuk antu gaik? Kamu cuang malah masuk masa telinga makan." Nama aku kecil gaik dia itulah rasailah dia yang tuai suak. Cik nak tentu nama nang cuang nama nang telinga lah. Berarti lah didik gaik tu. Maka ketika itu dibantu oleh Nabi Ibrahim tu. Kata Nabi Ibrahim dia lambu tolong disuan. Tetap je tak dimakannya dia gaik. Dibantu menyuan. Akhirnya tak ada nak minum, tak ada nak makan lah duduk motor tala baca itu. Biar lambu pagi lambu tak gagih kecil gaik. Kecil Nabi Ibrahim dia kama cek capek mana. Berlari ke dalam bilik. Sudah tu keluar balik baru saya sapu. Akhirnya memasukan mengkos ko pitih ko balanjo ko aku sekitar ya aku untuk pemberian aku di jalan gitu loh maka dipapah lah gaik tu kalau pintu balik jalan lo lah gaik tu balik maduk kemudian jadi jalan lah sakit kiro sampai ke simpan tabi tu lo lah sebenarnya jalan tu dari siku sudah tu kecil Nabi Ibrahim dalam hati doanya ya Allah kalau bisa ambo kok tuai suak janganlah tua sampai didik saman gaib tadi ya. Itu doanya karena ada penyakit, satu penyakit tu ada ubi kecuali dua. Pertama pikun, kedua maut. Anan dua tu nak ubi. Jadi didoakanlah Nabi Ibrahim deh kalau bisa ambo kok tua nak janganlah sampai pikun tah nak. Kalau pikun tu memang susah, tak tahu lagi. Laki lah baju kau cina. Baju aja lah kau yang nak. Barangkali nak laki baju. Padahalnya nak ada baju. Lama kan ni, lampai hari kau nak tahu dia tak nasi doa. Padahal tapi dia hanya tak laki itu. Dia dah pikun tak tahu lagi. Maka doa lah Nabi Ibrahim ya Allah. Kalaupun tua ambong kau dia ketika itulah tua Nabi Ibrahim tu. Kalaupun tua ambong kalau bisa ambong jangan sapikun gaik tadi ya. Balik gaik itu lihat. Padahal Nabi Ibrahim tu mengecek membunuh dalam hati lah. Orang sebelah ni nak mendengar dia tu doa tu. Orang sebelahnya tagak yang orang rumah. Balik kayak tadi agak beragih berjalan balik. Tu heran Nabi Ibrahim, kok kayak ini dia tapi ke kamu dia? Tadi berdoa terengah dia ambo kecek kayak itu. Sejauh tu terengah dia kayak doa ambo kecek. Iya ambo kan malaikat kecek kayak itu. Ambo malaikat maut sebenarnya. Jadi malaikat maut itu saking sagannya jo Nabi Ibrahim tu menyaman kamu cabut angok Nabi Ibrahim tu. Ketika itu engkau kan tak ingin tua dah kecil gaik kau. Soroman didik sama nambo tadi itu. Ndak. Ya kalau ndak ada izin nambo kini jatah kau labimu aku. Maka disuruh Nabi Ibrahim tu lalu, ketika lalu di situlah dicabut angok Nabi Ibrahim tu. Itu sejarah Nabi Ibrahim tu jo malaikat maut. Artinya apa? Artinya doa, kata-kata yang dibaca oleh lidah walaupun agak babisiak, apalagi dalam hati, kalau dikatakan itu nyata-nyata didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kan Allah lain malaikatnya mendengar kata-kata itu. Sejarah. Maka untuk itu awak mempeliharakan lidah lisanun zakirun. Banyak-banyaklah berzikir, basahilah lidah itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh ngecek-ngecek. Beko assalamualaikum toko pintu orang. Assalamualaikum tuan no untuk rumah. Assalamualaikum tuan no untuk rumah. Tu dia awak lah bahasa tangga aja dibuka orang pintu tu. Lagi baik di rumah apa dah buka pintu. Ya ambo, imai mengecek. Bukan seruman itu tu bakal lewat lo. Maka yang pertama orang yang kayu melihat Rasulullah adalah lisanun zakirun, punya lisan dan lisan itu senang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir tu dua, bisa jadi kalau awak manakan zikir tu ingat, awak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak maknai zikir itu menyebut, artinya awak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir itu bisa jadi ingat atau bisa menyebut. Ayat awak ingat Allah.
Yang awak sebut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi ampik tadi yang kedua, orang yang kaya menurut Rasulullah bukan hanya di dunia bahkan sampai ke akhirat esok adalah orang yang qalbun syakirun, mempunyai kalbu, hati yang senang bersyukur atau pandai berterima kasih. Punya hati itu lapang, tidak sampai dah. Awak kalang kau pendek awak kadang-kadang. Tapi orang yang disenangi oleh Rasulullah, yang diyakini kaya itu punya hati itu yang lapang, senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu adalah orang yang menganggap tinggi paragian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Lah dipanjangan umur awak. Asyanu sikit umur anak. Tak bisa jemaah salat, tak bisa wirid pengajian lain. Bak apa iwak lah ninggal. Alhamdulillah, walaupun orang lain tu rumahnya batu tapi awak rumah kayu, alhamdulillah. Karena kalau untuk mencari duniawi, awak syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang sangko itu baik kepada Allah. Tak pernah sangko buruk deh, bako awak kawak me dege cobaan. Bako ndak orang lain. Awak letak awak je dapat cobaan. Orang lain bentuknya ndak aman-aman menghidup. Nampak di mata lah. Aman-aman menghidup orang tu. Kadang-kadang cobaan orang tu lebih dari awak lain. Jadi tak boleh awak mau upik diri seorang atau mau upik kerajutan Allah. Maka salah sangko kepada Allah. Untuk awak tak salah sangko, maka kalbu senangilah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah membanyak membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Sano kinilah balionda, alhamdulillah. Cuma karena kalamat sapi, bila ni balik tu, bila dia nak mambian, tak bisa. Awak sibuk saja je mikir-mikiran itu. Harusnya nak itu alhamdulillah. Iyalah tak balionda bisa nampang. Maka hati yang senang bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah itu akan membuat hidup awak bahagia dunia bahkan sampai ke akhirat. Karena awak terima kasih. Selain pandai bersyukur kepada Allah, pandailah berterima kasih. Jadi syukur tu bahasa awaknya kan terima kasih itu. Alhamdulillah. La in syakartum dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, ditambah nikmat oleh Allah. Tambahan tu bisa jadi banyaknya, bisa jadi berkatnya. Wala in kafartum, dan jika kamu ingkar, nak mau bersyukur, nak mau terima kasih, kata Allah, inna azabi lasyadid, ini azabku pedih. Jadi ayatnya tu, kalau bersyukur ditambah, kalau ingkar bukan dikurangi. Jadi tak perlu rusuh dia rasa sakit. Kurang rasa sakit kau nak kurang-kurang rasa sakit tu. Karena kata Allah, kalau syukur ditambah, kalau kufur tak mau bersyukur dah, azab Allah pedih, bukan rasa sakit dikurangi. Jadi persoalan rasa sakit harusnya awak tak panik, tak sakit kepala, tak payah awak dah. Sebab rasa sakit adalah ditentukan Allah, tak dikurang-kurangi kan dah. Indak kan ditukar-tukar kan dah. Jadi kalau orang yang meyakini itu tak kata tangka dah. Karena dia yakin kau rasa sakit awak. Kau rasa sakit orang. Sebab tak mungkin rasa sakit sikok kan dimakan alang, tak mungkin. Begitu Allah detail mengatur kan. Maka syukurlah dengan kalbu. Jadi ada namanya kalbu. Kalbu itu ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tabbit qulubana ala dinika, tetapkan hatiku dalam agamamu. Karena pulang balik namanya kalbu. Tapi yang paling dalam itu namanya fuad. Fuad itu lubuk hati yang paling dalam. Jadi kalbu itu berbiliak-biliak. Jadi ada namanya
sidrun, dada, di dalamnya qalbu, jantung, di dalam jantung itu fuad. Disitulah letak iman. Nah, maka orang yang fuad itu yang punya hati nurani yang dalam, atau yang fuad itu kalau menandakan dia ada atau enggak model kuat. Awak beli roti, ketika beli roti ada anak umur 2-3 tahun sebelah awak makan roti awak beli itu, buka plastik awak makan, mencari anak tu kan awak menggigit roti mili aja selera anak. Kira-kira menurut awak ibu atau nak tu? Nak awak dari ibu atau nak? Ibu tu hati nurani tu ibu. Walaupun tak awak kira dia melihat lah, tapi awak tetap ibu. Itu yang fuad tu. Itu yang hati nurani yang dalam. Setiap orang mencari taniayu orang ibu mana mencari? Kalau ada orang yang luku misalkan, nampak ada luku nanti berdarah-darah, payahnya berjalan, ibu tu hati nurani tu.